orang selalu berpikir bahwa musik itu adalah skill, teknik, apa segala macam. Itu enggak salah, itu memang benar. Karena itu kan basic kan, modal ya, modal dasarnya. Gitu. Iya. Tapi sebetulnya dalam proses kreatifnya, itu hanya menjadi 20% dari keseluruhan orang berkarya. Ya kan? Yang itu yang aku melihat bahwa ini yang memang mesti banyak diperdalam juga. Termasuk aku sendiri lagi memperdalam juga sampai sekarang enggak pernah berhenti gitu. Bahwa 80% itu adalah psikologi. Psikologi dulu yang kita harus bangun karena berkarya itu adalah identitas diri. Create something itu adalah identitas diri. Kita dalam berkarya itu kan menuangkan apa yang jadi pikiran kita, apa yang menjadi hati kita gitu. Tanpa berpikir yang lain-lain. Artinya kita memurnikan itu. Memurnikan pikiran kita, memurnikan jiwa kita. Tapi kan tergantung siapa yang kreatif atau tidak. Iya, betul. Siapa yang mau membuat karya atau tidak. Kan begitu kan. Ya. Tapi ironisnya, kenapa semakin banyak orang yang bikin cover itu loh ironisnya. Oh, iya. Ya, ironisnya di situ. Itu berarti semakin membuktikan bahwa sorry to say gitu. Aku ngomong agak sedikit kasar itu. Gak apa-apa. Bebas di sini. Paling kita edit. Semakin enggak. Membuktikan bahwa kalau semakin banyak begitu, itu berarti membuktikan banyak orang yang enggak mau berpikir. Orang cover itu kan punya dua sisi itu. Yang pertama dia respectfully. Misalnya aku mengcover lagunya siapa karena aku respect. Iya. Itu tidak aku lakukan berkali-kali. Paling sekali, 2 kali, paling itu aja itu sudah. Karena respect. Ya. Dan tidak untuk kebutuhan komersial kecuali ada perjanjian tertentu. Iya. Ya kan? Yang kedua, jelas itu adalah piracy. Berarti semakin banyak pelanggaran hak di sini. Oke. Dikarenakan semakin banyaknya otaknya manusia-manusia ini yang nggak mau berpikir. Ya. Berarti otaknya nggak dipakai, dijual di warung Padang. Makanya pembicaraan ini aku bilang sangat perlu sekali. Entah orang itu merasa tersinggung atau enggak. Tapi namanya seniman itu ya berkarya. Sudah. Nggak apa-apa, itu juga masukan banget buat aku ya. Kalau tidak diungkapkan dalam sebuah karya, tidak kita bukukan, artinya kita menyia-nyiakan waktu ini. Apa yang kita bikin selama hidup kita ini kan gitu untuk syukur-syukur kalau kita bisa menggoreskan tinta emas ya. Iya. Maksudnya kan, loh, karena pencapaiannya tertinggi seniman itu adalah dia menginfluence orang lain, Cik. Iya. Setuju kok. Kita bisa terinfluence oleh ini, itu berarti dia memang pencapaiannya berarti iya. Tinggi karena dia bisa menginfluence orang lain. Kamu bisa cerita sama kita nggak? Kalau psikologi dari bermain instrumennya itu gimana? Ya sama, kan sekarang sama. Itu kan ini asik nih pertanyaannya. Itu kan kita sedang merealisasikan nada gitu kan. Nada itu dia punya sifat gitu kan. Nada kan punya sifat. Itu sebabnya kenapa kita kalau misalnya main chord atau itu kayak manusia, dia punya sifatnya tuh. Iya, dia punya nuansa yang beda ya, Mak. Nah, sekarang kita mau mengutarakan seperti apa gitu kan. Kita mesti agak sedikit lebih ke dalam lagi tuh mempelajari itu gitu. Dan itu seperti semacam, jadi gini, nada itu kan frekuensi kan dia kan ya. Ya. Frekuensi itu setiap satu nada itu kan ada amplitudenya, itu ada berapa hertz itu. Ya. Setiap hertz itu dia punya sifatnya dia. Mungkin aku tidak bisa sebutkan secara detail satu persatu gitu ya. Ya. Yang pasti dia akan mempengaruhi gerakan molekul-molekul itu dalam badan ya. Alam semesta, bukan hanya di dalam. Oh, gila. Iya benar-benar alam semesta. Universe itu. Ya. Lagi ya.
Alright. dengan musik episode yang kelima. Ini adalah bagian musik dari kelas-unik.com. Banyak banget sih kalau di kelas-unik.com tuh ada bagian melukis, fotografi, macam-macam lah, bisa teman-teman lihat. Nah, ini adalah kita di bagian musiknya, ngobrol asik tentang musik. Di episode kelima ini, gua hadirkan bintang tamu Kakak Bastian Cozy Republik. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga ya. Uye. Bisa lihat di YouTube juga ya. Oke. Apa kabar Kakak Bastian? Gua aneh kalau gua ngomong Kakak Bastian. Gua panggilnya Uji biasanya. Gak apa-apa ya. Iya. Apa ya? Selamat malam Kak Uji. Kak Bastian. Gimana? Aman terkendali? Aman terkendali. Senang sekali bisa berpartisipasi di acara musik. Thank you ya, Tun ya. Ya, sama-sama. Mungkin bisa menjadikan inspirasi. Nah, betul. Ini gue bacain sedikit ya. Nggak usah dibaca ya. Mending langsung tak tanya-tanya aja ya, Mas Bagus. Ya, langsung aja. Oke. Ci, lu itu mengenal musik dan belajar musik mulai kapan? Mulai kapan ya? Ya sembarang, terserah. Kalau belajarnya sih mungkin dari SMP ya, tapi kalau mengenal musik ya dari kecil ya. Dari kecil. Dari kecil ya. Kalau belajarnya entusiasnya dari SMP. Nah, apa yang lu pertama kali pelajari musik itu? Misalnya yang bikin lu tertarik itu misalnya lagunya siapa, atau kenapa lu sampai sekarang milih gitar sebagai instrumen utama? Bisa cerita sedikit? Iya, waktu SMP itu dulu ada cewek di kelas. Oke. Ada cewek di kelasku, terus kerjaannya itu dapat dispensasi terus. Lagi pelajaran kok dia keluar, pelajaran keluar, enak banget nih anak nih. Oke. Begitu tak lihat-lihat, pas waktu pulang, ada kayak di ruangan pustakaan apa workshop apa lupa. Lihat ternyata dia lagi folk song, lawas ya, folk song. Lawas. Dia lagi itu, duh, gila nih cewek ternyata main gitarnya keren juga gitu loh. Sementara aku waktu itu gak iso gitaran sih. Iya. Tergugah gitu loh, tergugah jiwa kita gitu. Akhirnya udah mulai tuh di situ tuh, mulai berusaha untuk belajar gitar gitu. Oke. Yang pertama kali lu pelajari itu apa waktu itu? Yang pertama tak pelajari ya belajar chord lah, Ya, apa lagunya siapa? Masih ingat? Oh, lagunya apa ya tuh? Dulu tuh kan karena main gitar itu cuma ada gitar nilon ya. Iya, bener. Ada lagu yang apa ya? Ya. Apa itu judulnya? Romance de Amor. Ya itu lagu itu. Apa? Oh gitu. Enggak, karena beberapa orang yang tak takok, yang aku tanyain itu, mereka karena biasanya lagunya siapa, suka. Awakmu termasuk berarti itu kan klasik. Klasik. Ya, klasik. Mungkin nggak tahu gitar klasik. Soalnya tahunya waktu itu anak-anak kalau udah main gitar itu berarti jago dia main. Oh ya, memang sesuai masanya ya. Lagu itu populer banget tuh. Kalau kita nongkrong di tempatnya sama teman-teman kan, wah keren ini kalau bisa main lagu ini kan gitu. Ini kontingan kalau bahasa Jawanya. Itu aslinya di mana aslinya itu? Kak Oji, aslinya di mana? Apanya? Aslinya tinggalnya dulu di mana? Waktu masih di Malang, di Lawang. Oh, di Malang. Malang, Jawa Timur. Malam ya. Oke.
Terus abis itu lu kan awakmu kan juga sambil bikin lagu ya. Awal mula tertariknya tuh mulai SMP atau gimana prosesnya? Dari SMP, terus habis itu udah ngulik-ngulik, udah mulai megang gitar elektrik gitu ya kan, megang gitar elektrik udah harus mulai nyerondol ke sana kemari udah. Enggak, maksudku awakmu tuh kamu kan sekarang sambil nyanyi juga. Nah, itu ketertarikan main gitar sambil nyanyi dan membuat lagu sendiri itu mulai kapan? Yang bikin, gue kayaknya mesti bikin gitu. Karena itu aku udah mulai band-bandan itu udah mulai bikin lagu. Tapi waktu itu memang nggak nyanyi ya, karena suara pas-pasan kan gitu kan. Maksudnya nggak ada kepikiran mau nyanyi. Aku nyanyi kan karena kepepet aja. Nah, enggak, tapi kan ada triggernya gitu. Kenapa? Triggernya karena aku nggak nemu penyanyi lagi pas waktu untuk bikin project Cozy ini. Dulu ada penyanyinya. Aku tak coba di live-nya gitu, ternyata di luar dari ekspektasi gitu. Sementara menyuarakan lagu ini perlu perlu ya orang yang tepat untuk kayak gitu tuh, nggak bisa ngasal gitu. Udah gitu kan aku kan nggak seneng kan orangnya kan. Saya nggak seneng yang harus nuruti karepe orang. Aku belum tuh begini aku nggak kayak gitu. Aku terlalu lama kalau untuk begitu. Akhirnya ya tak beranikan diri aja untuk nyanyi baba sele api kan. Yang penting kan suara hati ini kan tersampaikan dengan murni. Ya, gitu. Lu jadi lebih mikir ke esensinya ya. Esensinya. Iya. Esensi. Jadi lu bikin Gimana aja fales, dulu aja sumbang. Kan enggak apa-apa. Benar. Oke. Nah, ini ada yang baru masuk nih. Kita kasih. Enggak, itu aku sendiri tuh. Oke. Setelah itu kita ini kan judulnya psikologi musik. Nah, lu bisa jelasin nggak? Ini kan hasil obrolan lu sama Mas Bagus akhirnya terangkat psikologi musik. Ya. Menurut awakmu itu psikologi musik tuh kayak apa sih? Cerita dong kita. Iya, pertama kali yang tak pikirkan itu bahwa sebetulnya musik itu kan orang selalu berpikir bahwa musik itu adalah skill, teknik, apa segala macam. Itu enggak salah, itu memang benar. Karena itu kan basic kan, modal dasarnya. Gitu. Iya. Tapi sebetulnya dalam proses kreatifnya itu hanya menjadi 20% dari keseluruhan orang berkarya. Ya kan? Yang aku melihat bahwa ini yang memang mesti banyak diperdalam juga. Termasuk aku sendiri lagi memperdalam juga sampai sekarang enggak pernah berhenti. Ya. Gitu. Bahwa 80% itu adalah psikologi. Psikologi dulu yang kita harus bangun. Karena berkarya itu adalah identitas diri. Create something itu adalah identitas diri. Kita dalam berkarya itu kan menuangkan apa yang jadi pikiran kita, apa yang menjadi hati kita gitu. Tanpa berpikir yang lain-lain. Artinya kita memurnikan itu. Memurnikan pikiran kita, memurnikan jiwa kita. Gitu kan ya. Jangan ngasih dengan urusan yang lain-lain lah, mau bisnis kayak atau industri kayak atau apapun itu. Atau ingin menjadi siapa kayak gitu. Ya. Itu yang pertama kali. Karena di situ kita mencoba untuk building identitas, membangun. Itu ibarat kita itu sedang membangun sebuah bangunan gitu ya. Iya. Membangun sebuah bangunan itu memang pelan-pelan. Pelan-pelan di situ. Akan benar-benar pernah maksudnya nggak akan jadi begitu langsung instan menjadi bangunan, itu enggak. Itu ada proses-prosesnya di situ. Ya. Ya kan? Nah, itu
kalau dibilang chapter pertama itu adalah motivasi. Kan kamu tadi nanya kan motivasi awal kan gitu kan. Ya, betul. Motivasi awalnya itu memang mesti digarisbawahi gitu. Main musik itu karena apa sih? Pengen apa? Nah, kan itu. Dari situ kita tahu akan lifetime-nya kita ini bermusik itu untuk apa. Kan ya mau main musik itu sampai kayak gimana? Kan kayak gitu kan. Ya. Apakah cuma untuk antusias aja, seneng-seneng aja atau memang ingin berkarir musik, emang ingin berkarya gitu yang sebenarnya. Kan kayak gitu kan. Dari motivasi itu nanti ketahuan gitu. Orang main musik itu misalnya mau cari uang atau mau cari populer atau memang berkesenian di situ atau mau cari cewek kan. Ya, banyak orang tuh motivasinya pasti banyak ya. Ya. Berarti kalau gua tangkep visimu itu menyuarakan bottom line-nya menyuarakan isi hati, ya benar? Benar. Sampai ke telinga pendengar. Ya, bukan hanya isi hati, tapi itu di situ cara berpikir kita gitu. Oke. Bisa cerita silakan. Ya gitu kan. Jadi terusin dulu itu tadi tuh. Setelah motivasi itu nanti itu ada yang namanya building self confidence. Ya, ini tak ringkas saja sebetulnya. Iya, penting soalnya buat teman-teman juga biar tahu ya. Kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu tidak datang begitu saja. Ya kan? Dia harus dibangun, dia harus diraih. Ya. Analoginya begini, kalau kita memberanikan diri untuk membuat sebuah karya, kita tuh pasti akan mendapatkan respon. Ya kan? Misalnya aku pengen karya tak tunjukin sama kamu, Cik, aku punya lagu kayak gini. Kan pasti punya respon untuk apapun respon itu. Ya kan? Syukur-syukur kalau bagus responnya kan. Berarti saya sedang membangun self confidence. Kan begitu. Ya kan? Saya sedang mengutarakan cara berpikir saya. Ya. Apa itu akan bereaksi gitu di situ gitu. Ada feedback. Apapun feedbacknya itu kita sedang membangun self confidence. Begitu juga kalau ketemu orang lain. Ketemu teman-teman sampai nanti didengar oleh banyak pendengar. Ya. Kan semakin terkumpul itu confidence itu. Sampai di sebuah titik tertentu artinya berarti karya kita ini sudah diterima oleh masyarakat. Artinya oleh pendengar ya. Kita di sini ya. Sampai di situ dia gitu. Jadi bukan kalau dulu kan kita ngelihat masih zamannya ada label-label rekaman kan. Orang diambil ya kan, nggak tahu dia backgroundnya dari apa, tiba-tiba dijejelin dengan promosi. Ya. Dijejelin, orang tahu sih memang lagunya gitu loh. Ya. Tapi itu akan bertahan sampai berapa lama sih kayak gitu? Karena memang bukan basicnya dari orangnya yang membangun self confidence, tapi dia sedang sedang didorong dalam ini gitu loh. Maksudnya dalam industri musik dia didorong. Tapi kan yang didorong cuman masalah hasil karyanya aja. Jiwanya nggak didorong. Dia nggak sampai ke situ, dia nggak ada urusan dia ke situ kalau industri. Iya, kalau industri nggak ada urusan. Nggak urusan. Sementara yang kita perlu itu kan bahwa main musik itu walaupun nggak ada itu, ya kan, kita tetap terus berkarya gitu loh. Mau ketemu siapa, kayak mau ketemu di jalan, kayak mau ketemu panggung kecil, kayak mau ketemu di panggung besar, kayak apapun itu tidak akan menjadi masalah. Itu yang akan membangun confidence kita. Dan kalau itu kebangun, kelihatan dari karyanya, kelihatan, nggak mainan gitu loh. Iya. Iya kan? Ya. Di situ. Jadi setelah confidence itu terbangun, itu mulai muncul jati diri yang awal mulanya dia malu-malu, terus akhirnya menjadi diaku, oh berarti warna musiknya asik hari ini ya, misalnya gitu ya. Orang udah mulai ada penggemarnya, udah mulai apa, ya enggak apa-apa, itu kan dampak aja. Iya, iya. Dampak itu. Yang penting itu cita rasanya tersampaikan.
Kan jalan pikiran kita tersampaikan karena di musik itu bukan hanya cuman kita main aja loh gitu. Itu ya kita punya andil juga dalam mempengaruhi pikirannya orang. Itu sebabnya kenapa di Inggris orang dipangkatin sir. Sisi loh. Karena mereka sukses menginvasi budaya. Dia sukses menginvasi main cara berpikirnya orang. Sampai kita aja pakai gitarnya aja bikinan siapa? Pakai drum. Iya, itu karena mereka ya. Belajarnya berkiblat kemana? Kan begitu. Ya, pengaruh itu pop culture kalau di komunikasi namanya pop culture. Pop culture ya itu ya. Ya. Iya. Gitu. Jadi itu terjadinya begitu. Nah, setelah building, ya kan? Terus dia menjaga cita rasanya itu dia, ya kan? Nah, terus dia mengeksplorasi apa-apa yang menjadi experience. Ya dong. Dituangkan di karya ya, experience hidupnya. Iya kan, sampai kayak begitu nanti. Jadi makanya tadi kan kayak aku punya pikiran yang pengen bikin buku apa gitu kan. Itu kan sebenarnya lain dari. Jadi teman-teman sebelum kita record ini, kita ada obrolan kecil gitu. Salah satunya Kakak Bastian ini mau bikin buku. Boleh cerita, silakan. Bukunya judulnya Story Inside Ubud is Love. Gitu. Jadi aku bercerita tentang sebuah tempat itu yang namanya Desa Ubud. Itu ada banyak macam-macam story di situ gitu. Tapi story-nya saya ungkapkan dalam bentuk lagu, liriknya lagu dan lagunya. Sehingga saya ceritakan dengan style surrealis di situ. Tapi ini kisahnya nyata. Kisahnya nyata. Maksudnya di situ aku mencoba untuk merealisasikan dalam bentuk lain selain musik aja gitu. Itu kan eksplorasi yang tak bilang tadi kan. Ya. Eksplorasi gitu. Kita mencoba untuk membawa pendengar untuk masuk ke dalam deskripsi kita yang kita ceritakan itu. Iya. Nah, musik kan memang begitu ininya. Apa namanya? Fungsi dasarnya kan begitu memang gitu. Jadi pendengar itu ikut merasakan apa yang kita tuangkan, ya kan? Tadi Mas Bagus cerita, oh menikmati musik ini pas lagi saat di Kalimantan misalnya gitu. Yang mungkin suasananya berbeda dengan dia, tapi sudah dibawa kita ke dalam suasana lagu itu. Iya. Kan gitu kan? Itu tidak akan bisa terjadi jika kalau misalnya cara berpikir kita enggak begitu. Cara berpikir kita industrialis gitu. Cuma bikin musik asal bisa mau terkenal lagu favorit, iya sekarang. Tapi apakah itu evergreen? Kita enggak tahu. Jadi menurutmu tuh niat penting ya? Penting buat kita musisi. Karena kita kita tuh hidup itu sebenarnya membukukan sesuatu. Apalagi seniman. Seniman itu dia punya tugas penting-penting gitu loh. Wah, ini dalam, semakin dalam nih kita nih. Ya. Membahas musik dari sisi lain nih. Ya, dari sisi. Tadi saya terdengar kata-kata seniman membukukan kehidupan ya. Kehidupan. Keren itu istilah itu. Ya, seniman tuh membuka kehidupan. Bagaimana kita membuka, kalau misalnya suatu saat kita nanti sudah tidak ada, itu akan terbukukan, dia akan menjadi literatur untuk generasi berikutnya. Sekarang pertanyaannya, apakah musik di Indonesia itu sudah begitu? Ya. Dulu begitu. Sekarang, ya ini yang kita bicarakan ini. Ya. Sekarang ini yang kita bicarakan ini. Di situ. Nah, tapi kalau gue pribadi, gue pengen tahu. Kan musik kita tuh memang kalau kita berkarya harus sampai ke pendengar awal, nggak perlu mikir macam-macam, itu basicnya. Tapi kalau dari awakmu menyiasati siapa yang bekerja di bidang industrinya? Kalau awal maksudnya aku industrinya itu bukan masalah terkenal apa enggak ya.
mendistribusikan biar sampai ke pendengar itu piye? Kalau dulu itu kita punya kesulitan dengan itu ya. Tapi kalau sekarang kan kita sudah banyak yang, maksudnya kita tuh sudah banyak keleluasaan untuk meriliskan karya-karya kita sendiri. Sekarang medsos semakin banyak, kita bisa rilis sendiri karya kita di berbagai macam platform. Artinya, ini ada fenomena ini di sini sebetulnya. Artinya kita semakin banyak kemudahan sebetulnya untuk berkarya. Ya, saya di IG aja kalau kita mau bikin apa aja pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Kok nggak masakan opo ya, pasti ada yang beli. Iya. Sambal kido, wah promo. Tuku. Kan, tapi kan tergantung siapa yang kreatif atau tidak. Iya, betul. Siapa yang mau membuat karya atau tidak. Kan begitu kan. Ya. Tapi ironisnya, kenapa semakin banyak orang yang bikin cover itu loh ironisnya. Oh iya. Ya, ironisnya di situ. Itu berarti semakin membuktikan bahwa sorry to say gitu. Aku ngomong agak sedikit kasar itu. Gak apa-apa, bebas di sini. Paling kita edit. Semakin enggak. Membuktikan bahwa kalau semakin banyak begitu, itu berarti membuktikan banyak orang yang tidak mau berpikir. Maunya shortcut, ingin cepat. Iya, sudah terbaca kan motivasinya kan. Iya kan? Loh, padahal kan semakin mudah kalau dia berkarya pun, kalau dia cara berpikirnya diterima, cara dia mengungkapkan rasa di dalam dirinya itu oke. Ya pasti otomatis dia akan oke. Iya, kan? Itu udah natural ya. Natural gitu loh. Nah, di situ karena orang cover itu kan punya dua sisi itu. Yang pertama dia respectfully. Misalnya aku mengcover lagunya siapa karena aku respect. Iya. Itu tidak aku lakukan berkali-kali. Paling sekali, 2 kali, paling itu aja itu sudah karena respect. Ya. Dan tidak untuk kebutuhan komersial kecuali ada perjanjian tertentu. Iya. Ya kan? Yang kedua, jelas itu adalah piracy. Berarti semakin banyak pelanggaran hak di sini. Oke. Dikarenakan semakin banyaknya otaknya manusia-manusia ini yang nggak mau berpikir. Ya. Berarti otaknya nggak dipakai, dijual di warung Padang. Tuh, kan begitu kan, Jik? Ya. Agak sedikit satir memang, tapi ya itulah kenyataan. Ya. Semakin mudah karya seni itu dipublishkan kok semakin banyak orang yang cover ya. Cover karyanya orang kan di situ. Ya pasti motivasi orang juga macam-macam ya. Salah satunya respect kayak awakmu. Tapi ya ada juga yang memang ya sorry to say ya shortcut juga ya. Biar makanya pembicaraan ini aku bilang sangat perlu sekali, entah orang itu merasa tersinggung atau enggak. Tapi yang namanya seniman itu ya berkarya sudah. Nggak apa-apa, itu juga masukan banget buat aku ya. Masukan juga sebagai hostnya juga. Itu kita diingatkan lagi. Itu tugasnya seniman itu adalah berkarya. Dia mempunyai games, dia ada sesuatu yang terpendam di dalam jiwanya. Kalau tidak diungkapkan dalam sebuah karya, tidak kita bukukan, artinya kita menyia-nyiakan waktu ini. Apa yang kita bikin selama hidup kita ini kan gitu untuk syukur-syukur kalau kita bisa menggoreskan tinta emas ya. Iya. Ya. Tapi kan itu kita nggak perlu, kalau menurutku dari kita belajar psikologi musik kita nggak perlu sampai ya syukur-syukur tinta emas, tapi kan poinnya bukan itu kan sebenarnya. Maksudnya itu kan masyarakat yang akan menilai. Iya. Kan kalau mau ngomong bervisi yang bagus ya begitu. Ya. Maksudnya kan loh, karena pencapaiannya tertinggi seniman itu adalah dia menginfluence orang lain, Cik. Ya. Setuju kok. Kita bisa terinfluence oleh ini, itu berarti dia memang pencapaiannya berarti iya. Tinggi karena dia bisa menginfluence orang lain. Bukan permasalahan dia jago main atau enggak gitu loh. Iya, benar. Itu udah menginfluence gitu loh. Dan jago apa enggak itu juga gitu kan.
nggak ada hubungannya juga sama masalah teknis juga soalnya menurutku. Nah, makanya itu tadi itu. Di sini penting ditekankan itu, maksudnya biar muncul kesadaran untuk itu. Apa high consciousness menuju ke kesadaran yang levelnya lebih naik lagi. Sedap, kita kasih tepuk tangan dulu, ini mengerikan. Ya ini karena di episode ini ya, ini baru kali ini buat teman-teman ya yang nonton nih, baru kali ini bintang tamu itu membahas masalah sisi di luar teknis. Iya. Karena itu memang menurut gua itu juga penting sekali, mulai dari visi kita bermusik apa, mulai dari tujuan kita apa, kemana, sehingga sampai ke pendengar, itu menurut gue sih penting sih. Tuh, sampai nanti yang highest-nya itu nanti bisa ngobatin orang. Ayo. Iya benar. punya pengaruh, Pak. Iya kan? Iya. Kita bicara dengan tentang frekuensi itu di situ. Sedap banget. Nah, ngomong-ngomong ya, ini gue agak melipir sedikit. Yang mempengaruhi awakmu main musik itu siapa? Maksudnya misalnya kalau pemain blues mungkin ada yang B.B. King, ada Stevie Ray atau Sopo. Banyak sih, maksudnya enggak ada yang benar-benar spesifik ya. Tapi ya, sebutin mungkin 3 minimal. Mungkin kayak Eric Clapton mungkin. Clapton. Siapa? Carlos Santana. Terus Keith Richard. Satu lagi? Siapa? Keith Richard. Oh, Keith Richard. Iya. Siap. Ya, ini penting juga soalnya gue pengen yang nonton itu juga tahu awakmu tuh terinfluensi apa gitu. Entah dari itu kan mungkin include juga ya, awakmu pasti terinfluensinya nggak cuma dari main gitarnya ya, dari awakmu story-nya juga. Iya, ngelihatnya juga cara mereka pasti diulik banget kan. Iya di situ. Iya, oke. Itu udah sekarang lu udah ada berapa album? Album ini mau menjelang ketiga. Yang pertama itu Republik Uye. Ya. Itu hitsnya itu Hitam Putih. Oke. Iya, itu hits banget. Tahu sampai sekarang masih hit nggak itu? Taunya kalau Kosi Republik itu Hitam Putih. Ya. Iya, itu. Ini sekarang tahun berapa? 2022. Akhir. Itu rilis tahun 2007. Bikinnya udah berapa tahun, 10 tahun lebih, berapa itu? 13. Lebih. 15. Ini kan enggak mikir akan maksudnya sampai sekarang apa enggak. Cuman bikin aja. Oke, itu psikologi dari sisi karya ya. Sekarang kalau awakmu bisa cerita sama kita nggak psikologi dari bermain instrumennya itu gimana? Ya sama, kan sekarang sama. Itu kan ini asik nih pertanyaannya. Itu kan kita sedang merealisasikan nada gitu kan. Nada itu dia punya sifat gitu kan. Nada kan punya sifat. Itu sebabnya kenapa kita kalau misalnya main chord atau itu kayak manusia, dia punya sifatnya tuh. Iya, dia punya nuansa yang beda ya, Mak. Nah, sekarang kita mau mengutarakan seperti apa gitu kan. Kita mesti agak sedikit lebih ke dalam lagi tuh mempelajari itu gitu. Dan itu seperti semacam, jadi gini, nada itu kan frekuensi kan dia kan ya. Ya. Frekuensi itu setiap satu nada itu kan ada amplitudenya, itu ada berapa hertz itu. Ya. Setiap hertz itu dia punya sifatnya dia. Mungkin aku tidak bisa sebutkan secara detail satu persatu gitu ya. Ya. Yang pasti dia akan mempengaruhi gerakan molekul-molekul itu dalam badan ya.
alam semesta, bukan hanya di alam. Oh, gila. Iya benar-benar alam semesta. Universe itu. Di alam semesta dia akan berdampak itu. Dan ini udah pernah diuji coba tuh sama Nikola Tesla dalam bentuk sirkum seperti kayak crop circle gitu kan. Itu diatur itu, dan itu memang gift dari Tuhan. Makanya aku bisa bilang itu sifat. Begitu dibunyikan 440 kayak begini gambarnya. Iya. Gitu, terus 1000 begini. Dia punya sifat masing-masing. Dan dia tuh akan afek tuh, dia akan berdampak pada molekul dia gitu. Alam semesta. Kalau di dalam diri kita ya di dalam molekul yang di dalam sel-sel kita itu gitu. Nah, dia akan memicu reaksi kimia. Ya kan? Lagunya slang itu, reaksi kimia. Iya, bisa dikatakan itu. Nah, ya, bukan yang baru ya, yang lama. Slang yang lama. Ya. Mas Bagus ada pertanyaan mungkin? Saya tadi tertarik pada frekuensi nada tertentu akan menghasilkan pengaruh ya atau impact ya. Kebetulan saya kan juga belajar pengobatan tradisional ya, bahwa semesta ini, semua benda ini mempunyai frekuensi tersendiri gitu. Jadi ketika dibunyikan sesuatu beresonansi akan menimbulkan reaksi gitu kan. Nah itu tadi saya sepakat sih dengan Mas Nuji bahwa itu membawa dampak gitu kan. Apa yang dimainkan kan membawa dampak kan. Nah ketika satu rangkaian lagu kan itu sebenarnya satu cerita kan sebenarnya. Satu lagu itu satu cerita. Nada itu huruf, nada satu itu huruf. Tapi ketika dirangkai jadi kata itu mungkin chord gitu kan. Terus kemudian jadi satu lagu, jadi satu cerita gitu kan. Nah itu akhirnya ketika si audiens itu nerima itu, terus dia akan menerima message-nya, kemudian akan bereaksi gitu. Jadi si pendengar ini juga akan merasakan, oh ini Thomas membawa dampak tertentu ya. Entah itu dibawa dark atau happy atau apapun lah ya, tapi yang jelas itu berpengaruh ya kan Mas Nugi ya. Jadi dia berpengaruh seperti itu. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana proses sang musisi ini dia mendapat ide terus kemudian itu akan disampaikan gitu, prosesnya aja Mas. Jadi karena tadi kita ngomong psikologi ya, jadi kita nggak ngomong industri, kita ngomong psikologi, itu tahu-tahu muncul kepengen gini dan menjadi diterima masyarakat atau diterima pendengar tertentu ataupun masyarakat banyak, kemudian dan jadi evergreen malahan gitu kan. Gimana Mas? Jadi gini Mas, sama kayak kita sedang mendekati seseorang gitu kan. Kita kan mesti paham dulu gitu. Paham dengan sifatnya dulu gitu kan. Paling enggak kita cari tahu kan gitu kan. Juga gitu. Kita cari tahu tentang sifatnya nada itu. Nah, kalau mau harus belajar teknis, ini adalah udah mulai masuk ke sebagian teknis itu. Tapi ini bukan teknis cara bermainnya, tapi mengenali sifat-sifatnya nada. Gitu. Kayak misalnya bayangin kalau satu nada aja punya sifat, kalau kita bermain chord itu berarti kita merangkai sifat-sifat itu. Iya. Ya kan? Kalau satu nada itu berdampak pada sesuatu, bagaimana kalau 3 nada kalau di dalam chord? Berarti kita sedang di-attack oleh konfigurasi itu. Apalagi lagu, pirang chord itu, berapa chord itu. Itu yang disebut yang namanya melukis di dalam cinta itu. Wah, sedap. Iya kan? Bukan cinta di dalam lukisan. Bukan. Kalau cinta di dalam lukisan udah banyak. Kalau melukis di dalam cinta itu, hati itu menjadi kanvasnya. Gitu kan. Hati adalah kanvasnya. Kita sedang menggoreskan sesuatu di dalam hati. Bagaimana caranya kita melukis di dalam cinta, melukis di dalam hati yang sebagai kanvas? Kita harus menggambar dengan memori-memori. Gitu ya. Dan nada itu ada di dalam memori-memori itu, karena di situ terkandung sifat. Gitu. Kayak misalnya kita dengerin begini ya. Misalnya. Ini kan di mayor ya. Oke. Tapi saat situasi saya sedang mulai jatuh cinta dengan seseorang, saya akan mainin gini. Ya kan? Iya.
dimainkan begini? Karena kita tahu nada ini akan menghasilkan rasa itu. Iya. Akan menghasilkan rasa itu. Ini yang kita perlu pahami, kayak gitu. Karena di sini ini ada frekuensi berapa hertz ini yang memang sifatnya itu dia. Beda dengan ini, padahal cuma beda satu nada kan? Iya. Tinggal diester. Ya kita turunkan di sini. Tuh. Jadi nada ini memang punya sifat itu. Atau ini real time loh. Kita tidak memanipulasi ya kan? Kita tidak memanipulasi, itu real time langsung dia masuk ke dalam dalam jiwa kita bereaksi dengan molekul-molekul kita, memicu stimulasi rasa cinta, rasa bahagia, rasa tender, rasa syahdu. Belum lagi ditambah lirik lagi ya. Lirik. Ya kan? Iya. Gimana kamu coba pikirin kedalaman seperti ini tuh bisa diraih dengan cara kayak gimana? Iya. Hanya bisa diraih dengan apa? Dengan kesadaran yang lebih tinggi, highest consciousness. Situ. Bukan bentuk-bentuk teknis atau industrial atau apa, enggak. Penyatuan rasanya dulu itu dengan alam semestanya, dengan universe itu. Dengan Miss Universe. Unilever. Ya kan begitu kan gitu. Sehingga rasanya tercapai gitu. Kalau kita lagi sedih atau lagi bahagia, cocoknya pakai chord yang mana ya, konfigurasi apa itu kita kan paham, ya. Iya kan gitu. Kalau mau dipelajari hal yang seperti ini yang dipelajari. Iya kan? Jadi dia akan menstimulasi reaksi hormon-hormon kita di badan ini sampai muncul rasa bahagia, rasa sedih, atau euforia. Iya kan? Nyentrik banget ya. Apapun. Iya. Ya seharusnya ya begini, ini harus dimasukkan di mata kuliah dasar untuk pelajaran musik ya. Kalau di musik ya. Jadi basicnya filosofi secara sofistiknya itu harus dapat dulu. Orang musik tuh ngapain sih gitu kan. Tapi yang ada itu kan teknis dulu biasanya. Teknis dulu, begini dulu. Padahal nggak ngerti nyanyi mau ngapain, mau belajar teknik akhirnya jadi kayak robot, main. Ada beberapa saya nggak ngomong ya, ada beberapa ini dari klasik gitu, malah mainnya kayak robot. Kalau udah partiturnya dicuri hilang, udah nggak bisa, saya nggak bisa nyampaikan itu gitu loh. Ya maaf, maksudnya ada yang kayak gitu ya. Tapi harusnya kan dimulai dari dia itu harus mengenal apa tadi itu dasarnya, kenapa sih kamu bermusik itu, apa sih yang melatari kamu bermusik ya kan, tadi kayak cetusan jiwa, apa yang disampaikan tadi kan sehingga sampai ke ini gitu kan, atau pas lagi dia sedih dia nyanyi aja gitu kan, tau-tau jadi lagu, dia pas lagi sedih dia apalah gitu, kayak orang negro dulu kan gitu, ketika dia tertindas dia yang menggumam aja jadi akhirnya jadi musik namanya culture, malah jadi culture blues kan gitu kan Mas ya. Itu kan basicnya dari apa? Basicnya kan dari kondisi batin. Kondisi batin itu apa? Kondisi batin itu adalah psikologi. Tercipta dari kondisi batin, tercipta dari psikologi, bukan tercipta dari teknik, bukan tercipta dari gear, bukan tercipta dari industri. Iya. Bahkan mereka nggak ngerti teori musik sama sekali. Mereka cuma menggumam ketika di kebun kapas itu ya. Mereka gumam karena dia kalau nyanyi terang-terangan tuh nggak boleh di gereja apa ini, kalau bukan kastanya orang bule itu nggak boleh. Dia mencoba untuk mengimplementasikan dengan caranya dia berpikir. Mungkin waktu itu orang main klasik tuh yang Lux Letter gitu ya. Dengan caranya dia akhirnya jadi mainnya jadi jazz gitu loh. Maunya maksudnya mau kayak gitu tapi nggak nyampe dia. Jadi begitu. Jadi jazz akhirnya. Jadi blues jazz. Tapi justru hal yang itu yang memang kita mesti pahami, bahwa musik itu adalah peristiwa batin, ya, kondisi batin. Makanya yang pertama harus kita lakukan ya memurnikan pikiran dulu. Karena kondisi batin kita itu kalau kita tidak murni, rusak sudah itu sudah. Jadi, tapi kamu tidak akan pernah menemukan kemurnian gitu. Kita nggak akan menemukan kemurnian di situ. Ya tinggal ditanya aja, murni alamatnya Dendi. Ya di susu
susu murni. Wah, ini semakin menarik ya. Ini kita ngebahas dari sisi yang unpredictable sih buat gua sih. Ini sisi yang nyentrik banget ya. Kepikiran tapi nggak kepikiran. Ternyata Ini sebetulnya analogi dasar kok sebetulnya. Cuman memang tidak iya. orang yang memikirkan itu gitu. Iya. Setuju. Di situ. Jadi itu sangat berkaitan erat dengan perjalanan apapun yang dikatakan namanya. Manusia itu selalu punya perjalanan spiritual di situ. Musik itu sangat erat dengan itu. Itu dia perjalanan spiritual. Dia menuju highest consciousness. Pada pencapaian yang tertinggi dari makhluk itu adalah ya nanti mencapai anti materialisme. Ya, orang-orang iya enggak? Lu kalau udah ngomong anti materialisme ngomong apa? Harganya musik itu sudah tak ternilai, harganya karya seni itu tak ternilai, uncountable. Dia. Iya enggak? Coba mau dihargai kayak apa tuh? Populer kan? Kalau masih ada harganya masih santai. Tapi kalau sudah uncountable itu kita diajak masuk gitu ke dalam atmosfer. Nah, ini penting ini atmosfer ya. Musik itu adalah atmosfer. Ya kan? Kita mengikuti atmosfer. Kita ada di dalam atmosfer atau kita membuat atmosfer. Itu di situ. Nah, kalau kita ngomong istilahnya awal-awal tuh pintu stepnya, ya kita mengikuti atmosfer kan. Ya. Kita ikut di komunitas apa, terus kita mengikuti atmosfernya, gitu kan? Iya, memang. Terus kita ada di dalam atmosfer itu. Ya. Yang paling sangar lagi tuh kalau kita membuat atmosfer, artinya apa? Saat kita di mana-mana ya atmosfer itu terbawa. Iya. Diciptakan itu. Di situ. Makanya aku seneng dengan Mas Bagus, dengan Ciko bikin acara seperti kayak gini. Terus Ciko bikin acara di Blueshoot, jadi host itu dia berusaha menciptakan atmosfer di situ. Itu salah satu. Ya, kecil-kecilian lah. Terima kasih. Apresiasinya. Harus seperti yang kayak begini memang yang kita tanamkan gitu untuk sahabat-sahabat. Iya, karena kita kan memang mengangkat sisi lain ya dari musik ya, yang belum diekspos di tempat lain. Mungkin kan musisi keterbatasan media untuk menyampaikan atau media yang membatasi untuk menyampaikan dari seniman ya, musisi atau seniman itu sendiri. Karena tadi kebetulan juga media-media mainstream tuh terlalu ngikutin pasar dan atau terlalu maksud saya terlalu komersil ya. Jadi ini kayaknya kayak gini nggak laku deh, kayak ini buat apa sih ngobrol masalah. Jangan diomongan tadi Mas Oji tadi kan, bagi media itu buat apa? Yang penting produk gua laku. Gua mau cari produksi ya nggak apa-apa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan laku nggak apa-apa. Habis itu saya nggak produksi lagi gitu kan. Balik begini gitu loh. Kalau tanpa ada karya seni itu media jadi apa? Coba. Ya kan? Ya garing lah, hidup garing. Garing. Ya. Benar. Ini itu ya dia punya fungsi-fungsi penting. Ya, seniman itu trusted dia. Sangat dapat dipercaya. Dia adalah penjaga kemurnian, bukan menjaga kemurnian, penjaga kemurnian. Karena bahan bakarnya seniman itu adalah kejujuran. Setuju saya. Saat dia berkarya kalau dia tidak jujur, dia yang tahu. Kalau dia berkarya tidak jujur, itu akan terlukis di dalam karya seninya. Terlihat dalam goresan. Sedap ya. Ya kan? Itu ya. Juga kemurnian. Yang kedua, Yang kedua adalah dia adalah penunjuk jalan. Kenapa dibilang penunjuk jalan? Penunjuk jalan. Orang lain belum terpikir, dia udah terpikir kok. Dia merealisasikan sesuatu yang tidak ada tadinya. Artinya dia mendapat petunjuk duluan. Ini harus itu. Ya, sepakat. Saya sebagai di dunia pendidikan itu otak kanan melampaui otak kiri. Ya, jadi kita itu adalah penunjuk jalan. Makanya sangat
tidak bijaksana sekali kalau cara berpikir kita tuh teracuni, terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak murni di dalam berkesenian. Iya nggak sih? Iya. Karena kita sendiri ada punya. Dan menurutku ya, manusia yang paling layak dipercaya itu ya seniman. Karena dia tidak bisa bohong. Ya. Tapi kalau senimannya sendiri udah mengkontaminasi dirinya, ya yang dengar atau yang melihat atau yang merasakan nggak bisa dibohongi juga. Dia akan terlukis di dalam karyanya itu. Udah jelas di situ. Ya kan? Nah, jadi kalau paham tentang tugasnya seniman itu apa, dia akan membangun bangunan yang tidak salah di tanah yang salah. Dia akan membangun bangunan di tanah yang benar sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi bangunan itu yang berwujud. Dan kalau sudah lama jadi candi dia. Wah, keren, candi. Contohnya candi. Wah, sangat kira. Aku sampai speechless sih, ya apa itu? Ya. Oke, terus gini ada pertanyaan ya, pembandingan ya, bukan pembandingan, sorry. Jadi gini, kan yang tadi diutarakan Mas Suji ini adalah tentang seniman, artinya pure seniman yang dia berkarya dengan jujur, apa adanya, disampaikan ke pendengar atau audiens atau penikmatnya, sehingga membawa dampak pada penikmat itu sendiri apa yang akan disampaikan. Nah, sekarang ada juga istilahnya pelaku seni, artinya pelaku seni itu atau bisa dikatakan pekerja seni yang dia tidak bisa membuat karya, tetapi dia bisa menyampaikan karya seniman tertentu karena dia tidak bisa, tapi dia merasakan tadi mungkin mengcover lah ya istilahnya, tapi dan itu lebih banyak populasinya dibanding dengan yang berkarya. Nah, bagaimana Mas Soji ini melihat dari sisi yang seorang pelaku seni ataupun bukan keseniman ya, itu ataukah memang pelaku seni itu sebenarnya juga harus punya syarat-syarat juga untuk supaya bisa menyampaikan apa yang yang dimaui si seniman tadi, karya seniman itu sehingga tersampaikan. Karena kan nggak mungkin si pencipta karya ini kayak Beethoven, dia hidup sampai sekarang kan nggak mungkin. Misalkan gitu kan. Jadi orang bisa misalkan Beethoven itu bisa sampai sekarang tuh didengar tuh karena ada si pelaku seni itu. Tapi bahwa tidak semua pelaku seni itu bisa menyampaikan apa yang dimauin Beethoven misalkan kayak gitu. Gitu Mas, gimana Mas? Iya, memang orang tidak akan pernah bisa menjadi seperti orang lain dengan looks like dengan identik ya, tidak akan pernah bisa. Iya, itu jelas. Apa yang pernah sama? Tidak ada yang orang kembar aja tidak akan sama kan gitu kan. Ya. Kan gitu. Jadi ya itu tadi kan dasarnya kan mencapai level kesadaran yang lebih kan. Ya. Kalau kita sadar tentang fungsi-fungsinya seniman itu seperti apa, ya itu semuanya itu akan menjadi sebuah proses. Kalau misalnya ngomong tidak semuanya seniman bisa membuat karya loh, seniman itu adalah kreator. Seniman itu bukan memainkan ya. Kalau memainkan itu artinya tingkatannya itu berbeda gitu loh. Ya itu tadi yang saya tanyakan tadi, pelaku seni itu gimana memahami itu tadi sudah menyampaikan karya si A gitu. Kalau dibalikin lagi ya, kalau dibalikin lagi nanti mundur lagi jadi motivasi awalnya itu. Ya kan? Ya cuman main musik cuman kalau misalnya ngomong untuk mau populer aja gitu. Iya kalau populer, kalau enggak nanti kerja di meja atau di mana. Belakang meja atau kalau misalnya enggak ada duit dia enggak akan berkesenian. Kan durasinya lifetime-nya jadi pendek, jadi terukur gitu loh ininya. Kan gitu. Sementara kalau dia memahami bahwa fungsinya seni itu adalah sebagai self healing, dia sebelum dia membuat orang lain pendengar asik ya dia membuat dirinya sendiri asik. Asik. Proses kreasi itu adalah self healing. Dia penyembuhan terhadap diri sendiri dulu. Dia kayak makan sama minum itu tadi yang aku jelasin tadi gitu. Iya kan? Nah kalau orang semakin menyadari itu, artinya
akan semakin mudah untuk membuat orang lain jadi senang. Orang dirinya udah senang. Gimana dia membuat orang lain senang kalau dirinya tidak senang? Iya, Itu kan pertanyaan aneh. Itu akhirnya apa namanya jadi muncul pertanyaan itu. Iya kan? Ini orang ini kejiwaannya gimana sih sebetulnya kan gitu. Kalau mau ditanyain bener gitu. Loh dia sendiri aja enggak paham kok gitu. Dia membuat dirinya dia senang kayak gimana. Iya, gimana mau bikin orang lain senang ya? Iya kan, mau ngobatin orang. Tuh. Maksudnya keinginan untuk mengeksplorasi sesuatu sampai membukukan sesuatu atau meng-create sesuatu yang memang muncul dari cara berpikirnya sendiri aja itu enggak ada. Bagaimana dia menjadi bagaimana dia membuat legasi gitu. Iya kan? Paling tidak terhadap hidupnya sendiri itu udah menjadi legasi. Buat anak cucunya, turunan-turunannya udah menjadi legasi. Nggak perlu untuk harus jadi orang ngetop atau bagaimana. Tapi kita udah membuat legasi untuk itu. Ya kan? Kan di situ gitu. Kalau cuma hanya memainkan aja gitu ya itu nanti kita ngomongnya masih berputar di sebuah hal yang teknis. Memainkan, dan memainkan. Tapi kita nggak bangun sesuatu. Iya. Kan nggak ada yang namanya bangunan itu, nggak ada yang namanya self confidence itu. Padahal sebuah kebahagiaan itu kalau karya kita itu sudah menjadi sebuah kayak semacam kayak influence. Memang orang itu memang akan mengetahui kita itu sebagai orang yang mempunyai jalan pikiran yang seperti itu gitu. Oh ini orang ini begini nih style ini musik. Ini kalau dengerin musiknya dia tuh kayak baca buku gitu. Yeah. Kayak gitu loh maksudnya. Jadi ada step tingkatannya juga memang. Ya namanya orang juga begitu. Semua yang ada di alam semesta itu memang ada makomnya masing-masing ya, Pak. Makom, Bre. Ada makomnya gitu loh. Kan di situ memang. Buat orang-orang yang menyadari, dia akan menuju ke situ. Makanya yang perlu digarisbawahi adalah menuju ke level kesadaran berikutnya itu. Di situ. Mas. Ini yang ngewawancara ini jadi merenung banyak ini. Iya. Nah, apa kira? Itu kan ya kira-kira ya. Seru. Nah, ini gue pengen sekarang coba awakmu kasih contoh, bukan nggak harus contoh sih. Awakmu main sesuatu lah. Jadi buat teman-teman di sini apa? Kalau bisa gini, misalkan lagu ini terciptanya dari apa, terus dimainkan gitu loh. Ketika mengalami pengalaman spiritual atau pengalaman hidup itu. Bebas. Terserah apa aja tadi yang cinta-cinta ubud atau apa tadi. Bebas. Oh ini ada satu diceritain aja behind story-nya. Lagu yang menurut aku ini cukup aneh terciptanya ini, dan karena ini tercipta gara-gara pas waktu di studio itu melihat tetesan air hujan di kaca. Itu ada satu lagu yang intronya judulnya Negeri Hujan.
Sampai ngelamun-lamun lah aku tadi. Iya. Itu tadi yang dimaksud tadi ya. Bisa dibawa ke atmosfernya situ. Iya. Kita yang dengerin. Aku ada pertanyaan nih. Ini awalmu tuh genre musiknya tuh apa sih? Tapi kalau aku ngelihat secara kasat mata ya itu genrenya tuh awakmu lebih banyak di komunitas reggae. Jadi sebenarnya awakmu tuh apa? Karena kalau aku ngelihat chord-chordnya agak fusion juga nggak? Maksudnya fusionnya tuh artinya kayak nggak reggae murni gitu loh. Tapi awakmu kenapa masuknya ke komunitas reggae? Iya, reggae itu ada suatu hal yang unik gitu di situ. Reggae itu dia movement dia di situ. Dia musik itu lahir dari movement, dari pergerakan gitu. Oke. Ada penyamaan persepsi, ada fanatismenya juga. Ya. Boleh cerita sedikit waktu itu dia dari pergerakan apa sih reggae? Ya kan dulu kan orang-orang di Afrika itu kan menjadi slavery itu kan ya. Dan kalau reggae kan akhirnya kan di Jamaika ya. Aku Jamaika. terlalu tahu pastinya lahirnya tahun berapa di mana. Ya. Tapi so far yang aku tahu itu lahirnya di situ. Dan orang-orang di Jamaika itu memang kan waktu itu kan memang juga slavery juga. Kondisi politiknya penuh dengan violence. Bahkan kayak Bob Marley sendiri pun sampai jengkel itu sama Jamaika itu sebetulnya. Ya. Nah dia lahir dari situ gitu loh. Dia lahir dari evolusi dia. Reggae itu evolusi dia musiknya. Dia berevolusi. Dia enggak bisa dikatakan di satu aliran kalau aku bilang itu. Karena dia berevolusi dari rocksteady, dari ska, dancehall, sampai ke roots, ke muffin. Dia berevolusi terus gitu. Saat dia kayak Bob Marley waktu ketemu sama siapa aja dia berevolusi dia. Marley dekat sama orang-orang Motown kayak Lionel Richie atau ya musiknya juga udah lain aja. Your light. The book, the winter's curtain. Oh, let your moon come on and shining into our life again. Musiknya aja juga udah nemper ke situ gitu. I Saw the Sheriff, ya kan udah kayak klasik rock. Bentuk-bentuk unisonnya aja udah kayak klasik rock gitu. Di situ. Ya evolusi terus. Makanya kalau tadi pertanyaannya Kak Ciko warnanya apa? Aku agak kurang bisa jawab dengan spesifik ya. Yang pasti masih di reggae untuk groove-nya gitu ya. Oke. Tapi mungkin bisa menjadi new wave gitu. Iya, bisa macam-macam ya. Jadi macam-macam gitu di situ. Kak Ciko. Terus maksudku kok kenapa kamu memilih grup di reggae gitu? Apa kamu memang orang yang dalam pergerakan kah? Jadi awakmu pengen di situ? Iya, pergerakan. Karena musik itu adalah sarana untuk pergerakan dia. Kita menggunakan musik itu sebagai corong, sebagai untuk media untuk menyuarakan sesuatu. Itu dampaknya gawat itu. Iya. Ya tergantung kita cara menyuarakannya bagaimana. Kita menyuarakan kebaikan atau menyuarakan nggak tahu, terserah bagaimana orangnya gitu ya. Iya. Tapi kalau kita membuat musik itu jadi sebuah cara pandang gitu. Jadi cara mengutarakan cara pandang gitu dengan situasi atau dengan ungkapan cinta ya. Atau mungkin pun juga kita sedang bergerak di dalam dunia sosial nyata gitu loh.
Iya kan? Kayak kemarin aku kan aktif juga di yayasan namanya Get Plastic, itu namanya Get Plastic Foundation itu. Get Plastic Foundation itu gerakan untuk merubah sampah plastik menjadi BBM. Itu adalah sebuah solusi untuk salah satu ya, bukan semua, bukan salah satu solusi untuk mengurangi dampak sampah di bumi. Nah, kemarin kita aku main tuh di acaranya Get the Fest namanya itu. Get the Fest itu festival. Aku lihat kamu main di beberapa festival sih. Ya, aku lihat itu ngintip-ngintip. Nah, festival ini cukup lain karena dia di bahan bakari oleh sampah plastik. Jadi tidak menggunakan listriknya itu. Wah, keren banget ya. Iya, gitu loh. Loh, terus bagaimana? Fungsinya kita untuk apa nih sebagai seniman? Ya menyuarakan itu. Nah, itu adalah salah satu ini juga ya, salah satu purpose kita menjadi seniman juga gitu. Jadi kita menyuarakan hal yang seperti itu, terus ya mengajak orang juga untuk menggali level kesadaran tentang membuang sampah, terus mengolah sampah seperti apa, kan gitu. Terus perhatiin deh, musisi-musisi kalau di dunia kan kita lihat kayak Bono, kayak Eddie Vedder, kan mereka aktif di situ. Makanya mereka lifetime-nya panjang. Dia bukan melulu urusan popularitas, bukan melulu urusan musik, enggak. Dia urusan yang lain juga dia. Dia aktif, ya, aktif di gerakan sosial juga. Reggae itu deket dengan itu. Oh, ya. Itu kenapa lu seneng ya? Iya, dan perhatiin gini aja. Kita kalau mau lihat simple, perhatiin aja gerakannya orang kalau nonton reggae, sama enggak gerakannya? Bandingin sama orang nonton rock misalnya, atau nonton apa kayak gerakannya. Iya, gerakan reggae lebih sama ya. Sama gerakannya. Lihat aja bentuk kepalanya, caranya goyang. Berarti dia sedang dalam situasi batin yang sama. Sama. Statisme yang sama. Akan lebih mudah buat kita untuk menyampaikan sesuatu. Dan satu sisi juga keren sih musiknya, makanya aku senang. Iya. Gitu. Ya sih, memang saya lihat kalau reggae itu dekat dengan alam ya, karena mungkin ya kita ngomong reggae biasanya dekat membayangkan pantai dan lain sebagainya. Musik reggae sama musik folk ya itu kebanyakan dekat dengan alam, dan biasanya musisinya itu juga berhubungan dengan gerakan-gerakan yang alam ya, konservasi alam, pelindungan tentang ini. Teman saya yang di Malang itu juga dia folk ya. Dia sampai dipanggil tur ke Eropa gara-gara itu aja, karena menyuarakan alam itu. Folknya sih biasa maksudku biasa, tapi dia sering konser-konser kayak misalkan di Semeru, di mana gitu kan, di masa-masa setempat. Yang nonton nggak, maksudnya bukan orang populer, orang sekitar situ saja, atau mereka yang gerakan-gerakan, tapi suara mereka tuh sampai loh ke Eropa, dan mereka diundang touring ke sana. Bahkan sampai mereka presentasi di sekolah musik di di Swiss apa di mana saya lupa, ada di IG-nya itu. Jadi seperti itu loh. Saya keren juga nih, maksudnya dia nggak populer di Indonesia, tapi malah dipanggil di sana untuk apa sih yang lu suarain gitu loh. Kenapa gini? Gitu. Kan musik itu punya fungsi lain juga kan gitu. Iya. Tanyain tadi itu ya, fungsi lainnya bukan hanya sekedar malah menyukai musiknya atau kenapa memilih musik di situ. Malah kita mengendarai itu untuk menyuarakan sesuatu gitu yang nanti bakal akan menggugah kesadarannya orang banyak. Dari musiknya sendiri aja udah bereaksi dalam diri, apalagi muatan liriknya kan di situ. Aku memang enggak terlalu banyak untuk bercerita tentang sebuah hal yang negatif, memang karena itu bukan tipikalku memang ya, untuk teriak-teriak tentang memprotes ini, memprotes itu gitu. Aku enggak begitu memang orangnya. Aku memang banyak bercerita tentang cinta, banyak bercerita tentang surrealis, tentang menggugah kesadaran diri. Kayak gitu kan, banyak kata-kata juga kan, kayak lukisan di dalam cinta, terus bahagia sampai mati. Itu kan sebetulnya udah bagian-bagian yang kata-kata yang menjadi esensi itu sebetulnya tuh. Bahagia sampai mati itu kan kita menuju kemenangan kan. Asik. Penyuara cinta ini. Iya, soalnya Mas Bagus, kalau aku lihat Uji ini
aku sih nggak mendalam yang lihat karya-karyanya dia, tapi beberapa yang aku intip-intip ternyata orangnya halus aslinya. Iya, bener banget. Soalnya diayak kertas halus tadi. Dia tuh halus ini. Tapi bener-bener nggak teman-teman saya yang di Vogue tuh di Malang itu juga gitu, kelihatan sangar-sangar. Tapi halus-halus ngomongnya halus lah. Aslinya dia halus karena aku lihat juga secara spontan kalau ya ini, tapi aku juga bukan ahli banget sih, ini sepintas subjektif ya. Kalau ngelihat juga pilihan chord yang dikasih ketika kita ngobrol, mayor 7 itu dia lebih cool, kalem gitu nyampein sesuatu. Berarti fansnya 80% cewek nih. Kalau aku lihat ya. Sama Ciko masih ada. Kalah sama Ciko loh. Loh kok aku? Kalau Ciko bukan fans lagi, dia udah pengepul dia sudah. Pengepul. Oh, dia sudah pengepul. Ya, itu sisi yang Mas Bagus nggak tahu itu. Nah, kalau orang deket sama alam memang begitu, dan aku memang semakin dekat dengan alam karena let's nature help me to speak. Jadi biarkan alam membantu kita untuk bicara di situ. Soalnya makhluk di dunia ini bukan cuma kita aja, bukan cuma manusia aja. Alam itu adalah makhluk. Ini adalah saudara tua kita. Iya. Ya kan? Kalau kita memahami itu, dia yang akan membantu energi. Benar. Namanya alam semesta menyatu menjadi energi. Jadi bicara musik juga kayak pengobatan tradisional, holistik. Harus bicaranya nggak secara holistik. Iya, Mas. Karena memang hanya jiwa kita yang bisa menyembuhkan diri kita. Ya, orang lain hanya membantu arahnya. Ya. Kan gitu kan, Mas, sebetulnya. Ya, benar. Kalau sedang mengobati orang itu kita sedang membantu mengarahkan. Ya. Healing self healing. Ya. Karena sejatinya tubuh itu bisa merecovery sendiri sebenarnya. Ya, di situ. Ya, musik itu punya peran itu tentang itu. Jadi makanya bagaimana kita, maksudnya inti dari pembicaraan ini adalah kita tuh punya fungsi-fungsi yang lebih dalam dari sekedar main musik aja gitu. Sekedar teknis ya. Sekedar teknis aja gitu. Habis ini Kak Ciko ini berubah haluan nanti. Nanti dia mulai nyepi ke gunung-gunung habis nyanyi. Tapi aku senang sama Ciko ini karena cara dia berbicara itu dia analogi sekali itu. Dia berbicara realis gitu. Makanya aku sering bicara justru malah menyusup di belakang realisnya dia karena aku surrealis kan. Biar dia yang realis, saya yang surrealis gitu. Tapi ujungnya ketemunya sama gitu. Mas Bagus itu mungkin ada aspek yang dia nggak tahu ya. Kalau aku tuh Mas Bagus sama Uji itu kadang-kadang suka ngobrol-ngobrol nggak penting gitu ya. Komunikasi ngobrol-ngobrol nggak penting gitu. Ya udah, ntar kapan dijadiin aja kita ngobrol bertiga nanti kan ada Mas Bagus itu juga asik gitu dia bisa menangkap itu tuh sebetulnya. Aku udah ngeliat tuh dari ketemu aja dia orang aneh, Mas Bagus aneh. Enggak, common people aja lah aku. Aku tuh sama Mas Bagus tuh sama Uji itu ya suka bercanda-bercanda guyon-guyon ngono Mas. Yang gua tahu-tahu atau dia lagi live aku bisa masuk sebentar, nyapa-nyapa udah hilang. Karena aku tuh punya beberapa temen, aku punya temen ini cerita dikit, temen meninggal. Mungkin orang nggak tahu aku tuh akrab sama dia. Karena aku kenal dia dari awal, ya sama kayak aku ke Uji gitu. Aku suka kabarmu ya apa atau iseng dia lagi ngapain. Dulu zaman belum ada Instagram ya, aku suka lagi ngapain lu, udah gitu doang. Aku ngobrol sebentar udah. Ya satu hal yang tak pelajari dari Ciko itu dia ini apa namanya? Dia orangnya easy going yang pertama, yang kedua dia sangat menerima dia. Menerima itu adalah 3 unsur terakhir itu di dalam manusia yang pencapaiannya tinggi. Terima apa? Tuh, iya kan? Terima job. Terima. Pertama kan urusan hidup itu ya. Yang pertama urusan hidup itu urusan kasih sayang yang pertama. Menanyakan kabar itu adalah bentuk kasih sayang. Yang kedua adalah menyadari yang kita bahas tadi tentang
membahas tentang menuju ke level kesadaran yang tinggi lagi. Yang ketiga itu adalah menerima. Menerima itu sudah paling terakhir itu dia. Iya kan? Jadi makanya Pak Harto bilang kan nerimo ing pandem itu benar. Sebagai manusia itu hanya bisa menerima. Dan menerima itu adalah sebaik-baiknya bentuk penyerahan diri terhadap Sang Maha Kuasa. Ya, sepakat itu. Manusia itu bukan urusan yang lain-lain, urusan kehidupan kita ini cuma urusan nerima. Kalau nerima, dia menyadari, dia berkasih sayang, dia pasti akan hidupnya tuh akan bahagia di situ. Ya, sepakat saya sebagai. Kalau lihat seneng ketawa, muda, ngepul. itu Mas Bagus gitu. Aku tuh Mas Bagus sama Uji itu aku sudah kenal dari 99 ya. Sekitar itu aku udah tahu. Ya walaupun kita sempat lama nggak ketemu, tapi aku kenal sekitar tahun itu. Udah lama aku kenal Uji. Masih ketemu aja begini. akhirnya ada brosur ketemu lebih sering lagi. Hidup tuh emang lucu sih. Iya di situ lah. Pokoknya intinya alhamdulillah malam ini kita bisa membongkar. Enggak, soalnya ya aku tuh kalau sebagai yang nge-host itu aku juga dapat banyak ilmu dari bintang tamu yang aku ajak ngobrol. Dia jadi self reminder lagi gitu banyak, apalagi sama awakmu tuh ada sisi-sisi non teknis yang kita jadi diingetin lagi, mesti ngapain lagi gitu. Itu yang aku senang, kenapa aku mau ikut partisipasi di channel ini gitu. Ada hal-hal yang mungkin orang lain nggak dapat, aku bisa dapat. Alhamdulillah kalau begitu. Sama-sama aku juga learn by doing terus, belajar terus. Ya. Nah, terus sekarang kalau kita ngobrol teknisnya ya, awakmu teknisnya tuh kecenderungannya kemana untuk main gitar? Main gitar blues. Blues ya? Udah blues sudah. Reggae itu hanya dia frame dia. Reggae itu menjadi frame. Iya, berarti lu itu awakmu tuh seneng ritme basicnya reggae, tapi bass mainnya itu blues ya, lebih ke situ ya kecenderungannya ya. Walaupun nggak menutup kemungkinan sih, karena aku juga ya orang tetap berkembang ya. Aku lihat juga dari pilihan chordmu, pilihan notasinya, ya walaupun nggak terlalu dalam, sama kayak Gugun juga aku pernah lihat. Dia di blues juga, tapi kadang-kadang dia ada elemen fusionnya sedikit. Ya artinya mungkin walaupun nggak ditongolin, berarti dia pelajari. Aku rasa sama kayak awak juga. Iya, itulah kira-kira. Maksudnya yang lain juga kamu serap juga, kamu tengok juga kan. Kenapa kok milih blues sebagai awal atau memulai itu? Sebagai inti lah katanya gitu tadi dia. Cari belajar shredder apa segala macam, tapi kayaknya aku enggak ke situ. Dan apa namanya? Kayaknya pencapaian tentang main gitarnya sendiri aja ya, kalau aku ya, kalau dalam diriku sendiri pencapaiannya ya ke blues. Karena ya itu ini apa namanya, menyampaikan nadanya itu straight gitu. Menyampaikan ya pesannya suara itu straight banget gitu. Enggak sama dengan kata-kata, sama dengan berkalimat gitu loh. Blues itu begitu. Aku nggak mengatakan shredding itu gimana, enggak. Shredding ya asik-asik itu kan pilihan. Passionnya kemana? Kalau yang aku sendiri, ya itu, jadi pengennya lugas aja menyampaikan kalimat-kalimat itu di dalam gitar, gitu. Jadi meneruskan spirit yang tadi gitu. Jadi enggak keputus itu. Terus itu di situ tuh. Berkalimat itu di situ. Di dalam blues itu.
Dan apa namanya? Nggak tahu ya, karena mungkin umur juga kali. Ya. Oke. Di situ. Nah, ini lagi Ji. Sekarang aku pengen tahu awakmu itu kalau efek itu yang mendukung gaya permainanmu, awakmu pakai apa aja? Gearnya. Wah, semakin hari ke sini semakin sedikit. Iya, nggak apa-apa. Siapa tahu apa yang menurutmu esensial di jenis musikmu? Esensial itu ya paling yang overdrive gitu. Overdrive, esensial, reverb. Malah terakhir jarang pakai delay aku udah. Oke. Kemarin masih pakai delay. Kalau sekarang pakai reverb aja, satu pedal preamp, satu overdrive. Ada kemarin aku dibikinin oleh pedal sahabatku namanya Michael Rayo, itu dia bikin pedal. Dia mungkin bikin pedalnya based on dari KOT ya mungkin ya, tapi keren banget pedal itu sekarang aku pakai itu. Jadi aku sudah enggak berpikiran tentang brand apa lagi yang kita pakai, enggak. Jadi suara yang kita keluarkan itu seperti apa. Ya toh? Dan semakin sedikit. Yang penting tone yang penting aku. Tone pertama. Kalau enggak bisa aku main tone-nya abu-abu, enggak bisa. Tone itu harus jelas, terang. Ya, berarti awakmu kebanyakan sekarang direct ya mainnya ya? Kebanyakan direct memang aku. Ya. Itu direct, walaupun di stage juga direct. Cuman tetap masih kesambung ke ampli juga sebetulnya. Oke. Di atas boleh tahu sekarang preamp-nya pakai apa untuk directnya? Aku ada apa ya, 2 Notes Lekrans juga ada itu. Oke. Paling banyak dipakai itu? Kalau mau simple lagi itu pakai apa namanya? Pakai Joyo. British. Oh, Joyo, oke. Nah, itu udah simple banget itu. Kalau mau simple ya dia udah langsung mengandung cap sim itu, walaupun dia enggak ada fitur cap simnya. Berarti dia yang Joyo itu kayak direct box gitu bukan? Preamp juga? Preamp satunya. Preamp dia kita bisa EQ di situ dari sesi preamp. Dan itu murah meriah sekali, murah. Ya, sekarang kalau alat sih sekarang pilihan banyak banget ya. Tinggal kita suka yang mana. Iya, harmoniknya bagus dia. Harmoniknya tube kan dia kan. Ya. Itu terus dia bisa di split antara kabinet simulator yang untuk XLR-nya itu langsung dia udah ada simulator yang outputnya enggak mengandung simulator. Oh, bisa dimatiin cap sim-nya ya? Bisa dimatiin, bisa dinyalain ya, benar. Jadi satu mau direct, satu mau ke ampli bisa. Iya, karena kalau miking itu untuk aku kan sering perjalanan jauh-jauh ya, maksudnya sering main di mana yang banyak tempatnya juga enggak ada ampli gitu. Iya. Atau enggak ada ampli proper, mungkin ada amplinya, tapi amplinya mungkin enggak proper. Itu cenderung stabil mainnya, enggak harus tergantung ampli gitu. Iya, jadi kita tone-nya udah kita bawa fix gitu ya. Iya, di situ gitu. Paling aku sedikit modifikasi sedikit itu Joyonya, dan ada modifikasinya gitu. Kalau awakmu itu basic clean-nya kalau boleh tahu ini melipir teknis ya. Kalau basic clean-mu itu lu suka yang break up atau memang yang murni clean? Almost clean. Almost clean. Dia seperti kayak gini kalau almost clean, sorry. Itu almost clean itu dia. Ya, kayak ada break up-nya titik ya. Break up-nya sedikit. Kalau agak kencang sedikit. Ya. Karena kalau benar-benar clean dia untuk reggae itu dia sebetulnya agak kurang tembus sebetulnya dia. Loyo ya. Loyo dia harus ada break up-nya. Apalagi kalau udah pakai bridge ya. Itu kalau udah pakai pickup bridge itu di situ. Itu almost clean. Apalagi kalau single coil. Single coil. Ya. Single coil itu dia.
almost clean. Di situ. Oke, sekarang ke teknis ya, ke teknis lagi dikit. Itu kalau ngeritem reggae itu kayak gimana sih? Rhythm reggae. Itu agak untuk yang nggak biasa memang agak sedikit ini ya. Soalnya menurutku nggak gampang juga. Gampang memang, itu nggak gampang. Nah, nggak gampang. Bisa ngasih ini tips-tips gimana? Dia mainnya kayak main kalau orang naik Vespa itu kan ada koplingnya tuh. Jadi kayak ngelepas kopling sama neken gitu dia. Jadi kalau misalnya main itu kan sustain itu. Iya. Kok dilepas ya? Oh. Jadi sebelah kirinya tuh dia agak nahan, ada nahannya ya. Lepas buka tutup gitu sedikit ya. Kayak buka tutup. Terus stroke-nya juga bisa atau bisa gini. Atau gini. Bisa gitu juga tuh. Oh, dia ada cek. Bisa up stroke itu kalau itu. Ini up itu dia naik dia. Kalau yang tadi yang pertama turun ya. Yang up itu lebih banyak ke ska itu kalau kayak gitu tuh. Kak, berarti dia macam-macam, ada yang down up sama up down. Iya, gitu, sama up down. Ada. Tapi ternyata seru ya. Udah main reggae pun juga buat teman-teman ya. Kalau nggak biasa, susah juga loh. Susah, karena aku tuh termasuk orang yang suka belusukan macam-macam genre ya. Kita tuh nggak bisa ngomong tiap genre itu lebih gampang dari yang lain. Semua sama, setiap genre tuh ada susahnya juga. Iya kan? Itu kalau nggak biasa nggak gampang. Dan biasanya kalau orang yang main roots ya, reggae roots, ya orang itu mainnya pakai yang frekuensi high banget gitu. Sampai kalau misalnya dia nggak bisa ditembus pakai equalizer, main pakai wah tapi posisinya open. Oh ya gitu ya? Nggak diwakin gitu ya. Jadi posisinya diwak gitu aja, diem dia udah. Ya di play gitu ya, di play biar high ya. Oh gitu, kalau root itu aslinya tuh root itu frekuensi tinggi ya? Iya. Di apa namanya ya, di twist gitu sampai ke tinggi itu dia tuh. Kayak gitu tuh. Gitu ya? Baru tahu nih aku. Wah, dibuka gitu sudah. Kayak begitu, bukan dimainin. Mainin dinamik dia, ada ngenjotnya. Kalau itu enggak, tuh diem tuh dia. Dengerin kayak Stirlap itu begitu. Oh, Stirlap itu gitu ya? Humbucker, bridge, pakai gituan tuh, pakai wah tambah lebih ngek lagi tuh dia. Oh, kalau buat awakmu tips kita reggae itu dengerin siapa sih? Buat pemain gitar. Kalau untuk roots ya Wailers lah kalau roots. Iya, Wailers. Roots Wailers. Modern yang modern ngikutin. Kalau modern rata-rata banyak. Jadi gini, yang agak modern itu banyak kan dari California, namanya California Roots. Kayak 311 itu kan dia California. Iya. Ininya dia. California Roots itu 311, Sublime itu yang sesepuhnya itu. Kalau kesini Revolution, Tribal Seed, terus Slightly Stupid, yang dari California. Jadi dia mixnya sama rock, dia ada rocknya dia. Iya 311.
kayak gitu. Subline itu ada rocknya. Ya. Sound banyak yang efek-efek juga psychedelic. Oh, ini juga tuh keren itu, apa namanya? Soja namanya. SOJA, Soja. Itu keren juga itu. Itu keren. Rata-rata memang mainnya bagusnya di groove dia. Groove-nya ajaib-ajaib, enggak hanya roots saja dia. Oh, gitu. Kalau roots kan gitu. Enggak gitu. Alpha Blondie juga tuh. Iya, Alpha Blondie itu suka yang itu lagunya Without Love itu kan. Roots atau udah agak modern dia, Alpha Blondie. Sedap ya. Masuk itu, Alpha Blondie itu. Buat teman-teman ya, banyak yang bisa kita ulik juga dari jenis musik yang kakak Bastian atau kakak Uji mainkan ya. Teman-teman bisa dengerin referensinya, bisa lihat. Sekarang nih, lu kalau gua undang bikin masterclass reggae gitu, mau nggak? Jadi kita ngobrol soal filosofi dan teknisnya. Sedap. Why not? Bisa. Asik kan? Oke, kita bungkus nanti. Karena itu ranah, aku rasa ranah masterclass atau signatur, terserah awak mau signatur atau itu belum ada lah. Orang tuh, iya kan? Kebanyakan orang masterclass jazz, rock itu udah 2 itu aja, yang paling banyak gitu. Iya. Iya kan? Kalau aku lihat, aku belum pernah lihat reggae signatur gitu ada. Ya kita juga belum tahu nih. Aku cuma baru ide aja. Orang tuh kayaknya belum lagi dicampur dengan blues ya, signaturmu sendiri aja. Iya. Ayo dengan senang. Atau bikin lik ala awakmu gitu, atau misalnya nggak apa-apa yang simpel misalnya atau nggak harus banyak, itu bisa dibikin juga sih. Ya boleh, nggak apa-apa. Yang penting itu sebenarnya esensi groove-nya sih sebenarnya. Kalau lead itu kan dia menari-nari di dalamnya aja tuh dia. Dia menari. Interlude itu menari-nari di dalamnya dia. Tapi kalau groove-nya dia jadinya udah jadi duluan, asik gitu. Kita mengisi di dalamnya. Jadi dulu udah enak, dan banyakan memang nggak banyak chordnya, dikit. Ya, tapi menurut gua tuh itu juga harus dipahami oleh ya, terutama kita spesifikasinya pemain gitar ya, bahwa kita ngeritem itu udah harus tahu gitu ya. Iya. Atmosfer ritmenya itu dia akan driving groove dia. Ritme itu bisa driving groove dia. Kalau orang yang ngerti, oh dia akan mainkan begini dia. Di jamingan pun bisa begitu. Langsung akan driving ininya, groove-nya dia dari ritmenya. Ini kita ngobrol banyak banget dari psikologi musik sampai tenis nih. Walaupun 20% tetap gak takoi gitu. Iya, kekuatan reggae itu kan di ritmenya ya sebenarnya kekuatan terbesar itu. Kekuatan itu bisa menggerakkan kan. Emosinya juga jeger itu langsung tergerak kan orang dengan gerak. Banyak grupnya reggae itu langsung ngerubah suasana dia. Makanya iya. Itu bisa bikin berantakan acara. Iya kan, misalkan kalau di blues mungkin ke melodi ke ini ya, tapi kalau di reggae itu lebih ke powernya di ritmenya kalau saya lihat itu. Melodi cuma mungkin tempelan kalau saya bilang, maksudnya
Maksudnya dia ini, kalau justru yang intinya itu kalau groove-nya nggak enak, groove-nya apa, ritmenya nggak enak, udah gagal dia main reggae. Ya. Dan dia lebih kaya dia sebetulnya. Maksudnya gini, kalau kita mainkan blues di frame yang blues itu kan memang sudah banyak ya, memang ya sudah begitu adanya gitu. Iya. Blues di frame reggae mungkin akan nambah suasana yang berbeda gitu. Jadi akan menambah meramaikan warnanya gitu loh. Meramaikan warna. Iya. Sedap banget nih. Udah banyak banget nih pertanyaan. Nah, ini pesan kalau sekarang kita balik lagi nyinggung psikologi, ini pesan terakhir lah. Mungkin 2 terakhir. Pesanmu buat generasi sekarang tuh apa? Ya. Musik. Untuk generasi sekarang itu, karena tantangannya menurutku mereka lebih berat gitu. Mulai dari YouTube terpaannya Akeh, terus belum lagi TikTok yang cuma scroll budayanya kan justru itu adalah fokus. Sebuah media yang bagus sebetulnya. Maksudnya kalau yang tak pikirkan yang pertama itu adalah memang rajin-rajinlah berkarya. Kan begitu. Rajin-rajinlah berkarya. Kalau rajin berkarya otomatis kan dia menggali terus dia. Dari mana dia sumbernya, influence-nya dari mana. Ya kan? Terus sampai dia menuju fase memurnikan diri lagi untuk berkarya, nanti menuju fase lagi dia menginfluence itu. Kan gitu. Ada purpose-nya juga gitu. Dia mau main musik itu purpose-nya untuk apa kan? Ditujukan untuk apa? Di situ. Jadi menyadari dulu esensi bermusik itu sebenarnya untuk apa gitu. Itu yang penting. Yang pokoknya rajin berkarya aja deh. Jangan rajin mengcover. Kalau rajin mengcover itu artinya otaknya itu tidak dipakai kan gitu. Jiwanya tidak diasah. Jelek itu kata Kak Ciko. Jelek banget. Ya kan? Berarti otak tidak dipakai, jiwa tidak diasah, akibatnya kepekaan menjadi kurang, kedalamannya sumber jam-jam itu menjadi dangkal. Iya, bisa kemana-mana itu kalau nggak dalam ya. Iya kan, memandang musik itu dangkal gitu. Sementara dia mempunyai kekuatan untuk menggerakkan apa aja gitu loh. Makanya kalau dia sadarin itu, pasti dia akan membuat karya yang apa namanya semurni-murninya gitu. Gitu. Sedap banget ini kayaknya udah pesan terakhir, udah pesan pamungkas nih Mas Bagus. Iya, jangan menjadikan diri ini menjadi apa namanya seniman yang tidak bermanfaat untuk lu. Iya kan? Ini ya, benar. Ini jelas. Jadi manusia tuh harus bermanfaat. Ya, yang bermanfaat. Sementara seniman itu pionir dia. Karena dia trusted dia layak dipercaya. Tak ulangi lagi omonganku tadi ya. Karena dia bahan bakarnya adalah kejujuran. Dia adalah manusia yang paling layak untuk dipercaya gitu. Apapun itu hasilnya yang pasti dia jujur. Ya di situ. Jadi buat teman-teman, buat adik-adik, buat yang nanti akan dengerin ini, jangan dipahami ini sebagai sebuah hal yang negatif saya bicara. Ini adalah hal yang membangun, gitu ya. Karena saya juga akan bangga kalau teman-teman atau adik-adik itu semakin mempunyai karya yang berkedalaman. Karena bukan hanya caramu bermain, tapi caramu mengucapkan itu adalah membuat dunia ini menjadi berubah. Kok kayak pengajian ya? Jadi terakhir. Pengajian musik nih. Iya kan juga. Wah, makasih tipsnya. Ini asik banget Mas Bagus. Udah, kalau aku sih udah cukup nih, udah cukup tuntas udah, nih. Keren. Tak kupas. Kalau mau dilanjutkan bisa panjang, bisa 2 hari 2 malam. Panjang. Tapi waktunya ini. Kapan nanti kita buat podcast gitu kan? Kita datang ke tempat studinya. Iya, kita bikin yang kayak Ezra-nya. Ya. Kita bikin itu. Jadi kita sampaikan lebih banyak lah tadi pesan-pesannya tadi kan. Jadi berapa jam tadi kita bercerita Kak Sebastian bercerita itu patut kita bingkai, kita sebarkan gitu loh. Jadi
ya biar melek lah generasi sekarang ataupun yang generasi dulu yang udah terlanjur mulai sadar gitu kan. Ya. Jadi yang bahaya nih yang membingkai. Perannya yang membingkai itu. Ini perannya kelas unik. Nah, gini, soalnya ini sesuatu yang bagus, positif, edukatif ya kan. Saya sebagai di pendidikan kan ini perlu ini kan. Jadi yang bukan yang mainstream yang hanya dikenal di permukaan itu aja, padahal ada yang lebih dalam dari itu yang itu harus kita sampaikan sehingga orang sadar yang tadinya nggak tahu ya sekedar ini melek jadi gitu loh wahnya itu timbul kesadaran tadi. Betul. Gak apa-apa dimulai dari 1 orang 2 orang mulai sadar, lama-lama kan jadi kayak bom atom gitu kan, lama-lama ini kan fusi kan. Ya, itu pasti nanti akan terlihat di regenerasi berikutnya kalau memang. Iya. Karena gini, Mas, sekarang saya lihat itu malah cenderung pendangkalan musik ya. Ini kalau saya ngamati ya, baik dari kualitasnya aja udah pendangkalan. Kemudian apalagi sampai tadi ngomong sampai sumber inspirasi, terus kemudian proses menciptakan berkarya dan lain sebagainya kayaknya enggak. Jadi sekarang nuruti pasar, nuruti industri gitu loh. Dan itu difasilitasi sama industri, difasilitasi walaupun cuma kadang sebulan 2 bulan gitu udah selesai gitu kan. Gitu. Nah, ini yang perlu yang kayak gini yang membingkai tadi yang katanya tadi perlu itu kita sebarkan sehingga membawa dampak positif gitu, edukatif lah. Manfaatnya buat teman-teman gitu. Dan mohon maaf kalau ada salah bicara, lebih saya tidak bermaksud untuk itu. Enggak ada yang salah karena gue lihat ya memang awakmu berbicara fakta. Ya memang fakta. Ya, kejujuran. Iya. Jujur tadi. Itu jujurnya kacang hijau atau apa? Jujur susu. Atau jujur ayam. Wah, Kakak Bastian, Kakak Uji, ini suwun banget, terima kasih banget nih, udah seru banget nih aku. 1,5 jam ya kita ngobrol-ngobrol ya. Lebih, udah 2 jam ini. Tapi ya oke ya nggak apa-apa ya agak mau. Nggak apa-apa, bagus kan? Ya mungkin nanti teman-teman lihatnya nanti yang esensi. Kalau gua sama Mas Bagus nanti esensinya mungkin biar nanti orang lihatnya tuh tidak kepanjangan, mungkin yang esensi itu akan kita upload. Tapi esensi semua ya tadi gimana coba? Saya ngeditnya bingung. Ya sama aja kayak ada part 1, part 2, no problem. Oke. Pokoknya suwun banget, makasih banget. Ya. Makasih banget. Ya, saya terima kasih banget dari kelas unik Kak Bastian Kosi Republik ini udah bersedia nyampaikan yang sesuatu yang memang unik yang hampir nggak pernah kita dengar dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Semoga ada perubahan lah di Indonesia ini. Gitu. Terima kasih juga Kak Ciko yang selalu loyal sebagai kelas hostnya kelas unik biar nggak garing gitu kan. Host no garing. Oke. Sampai ketemu lagi ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banget, Bun. Terima kasih. Mau diundang. Bye-bye semua. Oke, bye-bye. Thank you. Sampai ketemu. Sehat-sehat.